Mbak Injil ya. Kak. Injil. Saya Lani, Anggri. Ya, halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Injilita. Nah Tribuners, kali ini saya akan ngobrol bersama dengan seorang perempuan, yaitu Kak Lani Ointo. Nah Tribuners, kali ini saya berada di kantor KPU, Komisioner KPU Sulawesi Utara. Nah langsung saja Tribuners, kita panggil narasumber kita, Kak Lani. Ayo Kak Lani. Halo Kak Lani. Halo juga Mbak Injil. Aduh, oke nih Kak Lani. Ini senang sekali boleh bisa ada kesempatan bisa wawancara Kak Lani. Nah Kak Lani, mungkin sebelum kita tanya lebih jauh nih Kak Lani mungkin bisa perkenalkan diri kepada para Tribuners nih Kak. Oke, perkenalkan diri, hari ini saya didatangin Mbak Injil ya. Kak. Saya Lani, Anggriani Ointo tepatnya. Kebetulan saat ini saya bekerja sebagai komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara dan kemudian memegang divisi perencanaan, data dan informasi. Oke. Nah itu sedikit dari pengenalan dari Kak Lani Ointo. Nah Tribuners, langsung saja kita tanya-tanya nih mengenai Kak Lani. Nah Kak Lani, apa kabar nih Kak? Baik. Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini diberikan kesehatan. Amin, luar biasa. Ya. Oke. Semoga Mbak Injil juga tetap sehat selalu. Ya, amin, sehat pasti, puji Tuhan. Kak Lani kesibukannya terakhir-terakhir ini apa nih Kak? Terakhir ini kita tetap sibuk. KPU itu tetap bekerja, jadi tidak ada istilah setelah selesai tahapan pilkada lalu, KPU tidak ada lagi pekerjaan, bahkan semakin banyak pekerjaan KPU. Saat ini kita sementara memutakhirkan data pemilih ya, karena itu memang amanat undang-undang juga. Kami setiap bulan harus mendata pemilih-pemilih pemula. Pemilih pemula yang memang belum terdata di dalam DPT sebelumnya. Jadi ada DPT yang sudah kita tetapkan di pilkada lalu, kemudian kami tetap menjaga, merawat DPT yang ada dengan memutakhirkan data yang ada. Memutakhirkan itu dengan cara adalah memastikan bahwa pemilih-pemilih tersebut yang jika terjadi pindah domisili atau meninggal, TMS, itu akan kita langsung lakukan proses pemutakhiran data itu dengan cara mencoret dan kemudian menambah jika ada pemilih pemula yang baru yang tidak terdaftar dalam DPT. Karena kan setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kan banyak ada juga anak-anak masyarakat Sulawesi Utara khususnya yang bertambah usia. Jadi mereka ketika sudah berusia 17 tahun, kami akan memasukkan sebagai pemilih pemula di dalam daftar pemilih berkelanjutan yang sementara kita laksanakan setiap bulan. Dan ini serentak dilaksanakan oleh semua 15 kabupaten kota yang ada di seluruh Sulawesi Utara. Ya. Itu kemudian juga ada pendidikan pembentukan desa-desa desa demokrasi ya, desa di beberapa daerah, di beberapa tempat. Kemarin ada di Tomohon, kemudian ya jadi banyaklah kegiatan-kegiatan KPU. Sekarang juga kami sementara menyusun anggaran untuk diajukan kepada provinsi terkait hibah non tahapan. Jadi banyaklah yang kita kerjakan saat ini. Termasuk juga monitoring di beberapa kabupaten kota, mengevaluasi hasil-hasil pilkada yang lalu. Jika terjadi ada kendala ataupun itu masih tetap kita laksanakan sampai hari ini. Wah, jadi memang di masa-masa tengah-tengah pandemi begini tetap kesibukan Kak Lani banyak ya Kak? Ya, sampai hari ini memang kami juga webinar setiap hari bagaimana evaluasi, karena sebentar lagi kita masuk tahapan ya. Kita belum tahu nanti pemilu 2024, jadi memang teman-teman KPU saya pikir bukan cuma di Sulawesi Utara tapi di seluruh Indonesia juga mempersiapkan diri bagaimana nanti ke depannya. Oke. Nah, Kak Lani kan bekerja sebagai komisioner KPU. Ya. Sudah berapa lama sih Kakak kerja sebagai komisioner KPU?
di komisioner KPU di provinsi saya baru di 2018 lalu. 2018 lalu. Mungkin sudah 3 tahun ya. Tinggal 2 tahun lagi nanti selesai masa tugas kami sebagai penyelenggara KPU di provinsi. Wah, jadi nanti kan setelah itu akan ada seleksi kembali lagi. Kita tidak tahu nanti ke depan seperti apa. Saat ini juga sementara ada seleksi KPU RI. Jadi mungkin seluruh masyarakat Sulawesi Utara yang sudah sesuai usianya, kalau memang berminat sebagai penyelenggara bisa daftar sebagai penyelenggara di KPU RI yang sementara berjalan, sementara dibuka prosesnya seleksinya. Oke, jadi memang sudah lama ya, Kak, sudah dari tahun 2018. Iya, untuk sebagai KPU provinsi ya. KPU provinsi. Nah, kalau ini bagaimana sih Kak ceritanya sampai Kak Lani bisa menjadi seorang komisioner KPU? Cerita menjadi komisioner KPU sebenarnya kalau berbicara di sebagai penyelenggara pemilu sudah sejak lama ya. Jadi ketika 2014 lalu saya masih di luar, masih bekerja di luar sama-sama dengan suami, dengan teman-teman juga. Saya waktu itu masih aktif di NGO. Kebetulan ada pembukaan sebagai PPLN, penyelenggara pemilu di luar negeri. Nah, kebetulan bersama teman-teman, jadi didorong perempuan-perempuan. Jadi karena ya akhirnya kita mencoba memberikan diri, mendaftar. Dan alhamdulillah terpilih ketika itu ya. Dan mulai dari situlah 2000 sejak itu mulai berjalan sampai saat ini. Setelah PPLN kemudian saya harus pulang kembali ke Indonesia. Saya daftar kembali menjadi PPK ad hoc di 2015 lalu kalau tidak salah ya. Saya daftar kemudian diterima kembali setelah melalui proses seleksi, tes dan macam-macam dah. Ya diterima jadi PPK, kemudian ya sampai hari ini berjalan. Kemudian ada seleksi lagi KPU provinsi, saya daftar lagi dan ya puji Tuhan, alhamdulillah sampai hari ini diberi amanah, diberi tanggung jawab sebagai komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara. Wah, menarik sekali nih. Nah, kalau ya seperti diwawancara. Iya dong, Kak. Kalau penyidik. Nah, sekarang nih Kak, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Seperti apa sih Kak pekerjaan seorang komisioner KPU? Supaya Tribuners juga mungkin ada yang belum tahu tuh Kak, bagaimana? Nah, Kak Lani bisa seperti apa? Ya, kita sesuai dengan amanat aturan yang ada. Ya. KPU provinsi itu bertugas menjabarkan program, melaksanakan anggaran, melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan tentunya juga kami hierarki ya, jadi kita juga mengkoordinasi seluruh 15 KPU 15 kabupaten kota yang ada di seluruh Sulawesi Utara. Itulah kira-kira gambaran pekerjaan kami. Nah, karena hari ini tadi sudah saya sampaikan, kami sementara berkutat dengan daftar pemilih berkelanjutan yang ada di setiap bulan kami mutakhirkan, setiap bulan juga kami lakukan pleno dan di seluruh Sulawesi Utara. Jadi kami berharap juga Bapak Ibu sekalian, ini kebetulan kita tampil secara live, mungkin ada keluarga, adik-adik yang belum terdaftar sebagai DPB, jadi bisa laporkan kepada kami, atau mungkin sudah berusia 17 tahun, kami akan memasukkan sebagai pemilih daftar pemilih berkelanjutan di data kami yang ada. Ya, bisa melaporkan di semua kabupaten kota, helpdesk-nya ada, dan atau bisa mungkin laporkan mungkin kalau ada komentar di sini bisa langsung. Kami belum terdaftar, kami sudah 17 tahun, jadi kami akan daftarkan sebagai pemilih di DPB kami, pemilih pemula. Ya, benar-benar Tribuners. Jadi Tribuners cek yang anak-anak yang masih usianya sudah 17 tahun boleh ya langsung daftar, bisa komen juga. Nah Kak, suka duka Kak Lani sebagai Kak Lani menjadi komisioner KPU. Suka duka sepertinya duka ya, konsekuensi dari sebuah pekerjaan itu selalu ada.
sukanya banyak sukanya, dukanya banyak. Ibaratnya kita ini bekerja di lembaga publik, jadi semua disorot. Ibaratnya bekerja di akuarium. Jadi apapun tindak laku kita, semua pasti disorot oleh orang. Iya, benar. Iya. Jadi ya memang kalau suka banyak sukanya ya. Banyak suka. Sukanya tentunya ini kalau bekerja di komisioner di provinsi, tentunya teman-teman bisa mengunjungi 15 kabupaten kota. Itu yang pasti, karena teman-teman harus memonitoring, mensupervisi kegiatan teman-teman KPU kabupaten kota. Tentu sukanya jauh lebih banyak, dukanya juga pun jauh lebih banyak. Bagaimana kita juga kemarin ya, ketika pelaksanaan Pilkada 2020 ya, di tengah situasi pandemi COVID yang sementara tinggi-tingginya, kita juga bahaya itu mengancam ke semua penyelenggara, bukan cuma saya, tentunya teman-teman yang penyelenggara juga. Jadi memang benar-benar harus patuh terhadap protokol kesehatan yang ada. Kita juga banyak meninggalkan waktu dengan keluarga tentunya ya. Ketika di masa-masa tahapan itu luar biasa karena memang kita dituntut untuk menyelesaikan semua pekerjaan kita sesuai dengan tahapan yang ada. Dan kita tidak mengenal hari kerja. Kita KPU itu adalah hari kalender. Jadi ketika masa-masa tahapan itu ya mau Sabtu, mau hari Minggu atau tidak ada istilah weekend. Ya, kalau masa-masa tahapan itu tidak ada istilah weekend. Jadi setiap hari pun bekerja. Kita juga bisa lihat ketika masa-masa tahapan lalu di 2019 lalu, Lebaran, bahkan pada saat Natal, hari-hari kebesaran pun kita tetap masuk. Karena memang itu tanggal-tanggal tahapan yang tentunya tidak bisa kita lewati. Nah, kira-kira begitulah suka duka. Tapi semua kita nikmati bersama-sama karena kalau pekerjaan itu kita cintai, tentunya akan enak, bernilai lebih ya. Jadi semacam apa ya? Semuanya jadi enjoy. Semuanya bisa jadi enjoy. Segala sesuatu boleh nikmat. Ya, dan kebetulan juga teamworknya kami di sini KPU Sulawesi Utara, teman-teman seluruh sekretariat, baik dari komisioner, sekretariat semuanya itu sangat bersinergi. Teamworknya luar biasa, sangat mendukung semua program-program kerja-kerja yang ada. Jadi memang luar biasa. Kali ini pekerjaan-pekerjaan itu memang luar biasa kita nikmati. Benar. Memang harus itu Kak. Harus. Karena hari weekend nggak ada, jadi harus dinikmati semuanya. Nah Kak, mau tanya nih Kak, kalau dari masih sekolah, Kakak masih ya sekolah lah, kuliah atau saat sudah besar juga, apakah cita-citanya memang menjadi seorang KPU komisioner? Komisioner KPU? Kalau cita-cita, saya mungkin orang yang dari dulu tidak terlalu menggantungkan cita-cita. Harapan ada. Tapi kalau cita-cita saya bahkan ketika kalau dituliskan dulu biasanya SD, SMP, SMA kan ditulis cita-cita apa? Biasa cita-cita saya kosong. Kosong. Iya, cuman memang dulu cita-cita saya itu kalau saya bekerja, saya ingin bekerja yang bisa membawa saya kemana saja. Jadi itu saya ingin, karena pertama kali waktu masih kecil mendengar lagu Roxette, Must Have Been Love itu, jadi saya punya cita-cita saya harus pergi ke tempat orang yang pernah nyanyikan lagu ini, pergi ke tempat yang, ya itu jadi cita-cita saya itu aja. Saya ingin pekerjaan saya yang bisa membawa saya pergi, bukan cuma sekedar bekerja, tapi juga bisa membawa saya berjalan kemana saja. Dan puji Tuhan, alhamdulillah itu juga terbukti dari sejak saya pasca selesai kuliah. Saya bekerja di beberapa tempat yang bisa membawa saya pergi kemana saja. Kira-kira begitulah ya. Apa ya? Karena ini perbincangan apa ya, bertanya cita-cita saya. Kalau di KPU saya sebenarnya tidak ada cita-cita sebagai KPU ya. Coba memang ketika saya di luar, saya aktif di NGO, kemudian ada ini saya, ya udah, oke, kita hadir di situ karena memang juga kami melihat banyak penyelenggara ini banyak didominasi oleh laki-laki. Jadi harusnya ada perempuan-perempuan karena dari dulu ke dulu di tempat kami ini PPLN walaupun perempuan-perempuannya cuma 1, 2, 3 gitu. Jadi tidak ada yang, bahkan jarang malah sebagai penyelenggara pemilu yang ada di luar, paling banyak didominasi oleh laki-laki. Makanya itu ini harus ada perempuan ini. Iya benar. Kira-kira begitu ya, seperti Mbak Injil waktu ini.
Kak Lani lah, mantap, keren. Enggak lah, Mbak Injil lebih mantap. Nah Kak, untuk menjadi komisioner KPU nih Kak, apa sih Kak syaratnya? Mungkin para Tribuners ada yang pengen kan, cita-cita yang masih sekolah pengen Mbak Lani, Kak Lani. Teman-teman kalau ingin jadi komisioner, mungkin ya ada teman-teman yang jurusan di manajemen, hukum, politik, di mana saja saya pikir. Kemudian teman-teman akan mengikuti proses, mungkin dari awal, mungkin proses-proses sebagai pekerja pemilu, pekerja penyelenggara pemilu atau pilkada, bisa daftar sebagai KPPS sebagai pengalaman dasar, bisa tahu teknis-teknis penyelenggaraan seperti apa. Kemudian nanti teman-teman yang satu, jaga integritasnya teman-teman. Iya, benar. Tribuners itu harus menjaga integritas. Karena apa? Bekerja di penyelenggara pemilu, Anda bukan hanya sekedar penyelenggara, tapi Anda akan menghadapi cobaan, godaan, bahkan mungkin ya kita tidak tahu dari mana saja. Maka teman-teman yang satu yang perlu teman-teman jaga itu soal integritas. Karena ketika teman-teman daftar di sebagai penyelenggara pemilu, yang pasti ini selalu akan ada catatan-catatan, orang-orang pasti akan mungkin menyampaikan beberapa hal terkait Anda secara pribadi. Iya, benar. Kira-kira gitu. Itu dan meningkatkan kemampuan diri kita, upgrade diri kita. Oke. Mungkin itu Mbak Injil. Buat teman-teman silahkan, ini mumpung lagi sementara dibuka seleksi KPU RI, jadi Tribuners yang ada bisa sama-sama mendaftar ya sebagai penyelenggara tingkat pusat. Nah Kak, seorang komisioner KPU itu kan katanya ya Kak, itu harus independen ya, seperti Kak bilang tadi kalau kriteria ada independen. Ya. Bagaimana sih Kak cara menjaga independensi itu? Menjaga independen. Ya, kita memang tidak bisa memihak. Tidak memihak dengan siapa saja. Karena sebagai penyelenggara pemilu, teman-teman harus netral. Contohnya begini, atau mungkin Mbak Injil pernah terlibat dalam satu organisasi apapun, mungkin banyak teman yang yang bisa jadi ketika Mbak Injil sudah ada di KPU sebagai penyelenggara, ada teman yang nanti karena kedekatan organisasi, kedekatan alumni di universitas, itu yang mungkin juga bisa mempengaruhi cara pengambilan keputusannya Mbak Injil. Nah, ini yang harus teman-teman jaga. Independensi itu bukan teman-teman bekerja sesuai dengan aturan yang ada. KPU itu bekerja sesuai dengan aturan, undang-undang, PKPU yang ada. Itu saja cukup. Jadi tidak mudah kemudian teman-teman terpengaruh karena kita bekerja dengan aturan yang ada, tidak perlu lagi harus membuka ruang kemudian sampai kita dipengaruhi orang-orang lain untuk mengambil keputusan atau kebijakan yang salah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang tidak gampang terpengaruh oleh apapun dan siapapun. Kita bekerja saja sesuai dengan aturan. Itu saja mungkin yang untuk menjaga independensi kita. Bahkan orang tua sekalipun, orang terdekat, bahkan suami atau istri, keluarga, bahkan mungkin yang mungkin dikhawatirkan bisa merubah, membuat kebijakan atau yang bisa mempengaruhi kita dalam pengambilan keputusan, ini pun yang harus kita kita jaga. Kita harus memberikan pemahaman kepada orang-orang terdekat tentunya agar tidak gampang mempengaruhi kita, apalagi yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Oke. Nah, Kak Lani, pertanyaan selanjutnya nih. Setelah Kak Lani tidak di KPU ya, maaf nih Kak, tanya nih. Ada rencana nggak Kak bergabung di partai politik lain? Ini pertanyaannya agak sulit dijawab. Tapi setidaknya saya belum punya keinginan untuk bergabung di partai politik. Kenapa tuh Kak?
belum punya keinginan Belum saja. aja. Oke. Untuk alasan mungkin belum punya alasan ya. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Saya pilih follow your path aja. Apa yang mau, Iya. kita tetap bekerja dengan benar-benar bekerja itu saja cukup. Bekerja dengan baik, saya pikir itu yang penghargaan terbesar untuk diri saya pribadi mungkin ya. Kalau ke depan kita seperti apa mungkin. Setelah ini mungkin jadi, saya juga tidak langsung mengatakan bahwa saya tidak akan selepas dari komisioner mungkin ya saya percaya bahwa kehidupan bukan hanya di komisioner kan, rezeki semua bisa dari mana saja. Jadi saya berserah aja kepada mungkin nanti ke depan seperti apa kita lihatlah. Makanya saya juga tidak harus mengatakan bahwa saya tidak akan masuk ke partai politik. Sampai saat ini saya tidak punya keinginan, belum punya keinginan untuk masuk di partai politik. Karena hari ini saya masih sebagai penyelenggara pemilu. Oke, menarik. Nah, Kak Lani, untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana Kak Lani melihat animo atau partisipasi pemilih dari kalangan milenial daerah sini, Kak? Kalau partisipasi, saya pikir ini jumlah partisipasi pemilih pemula milenial itu di tahun 2020 lalu pilkada itu cukup tinggi. Karena kesadaran berdemokrasi, pendidikan politik elektoralnya itu semakin bagus di kalangan pemilih milenial ya. Saya beberapa kali mengikuti WhatsApp group di kalangan muda-muda, anak-anak remaja, anak-anak mahasiswa, itu kebetulan mereka mengundang saya terlibat dalam satu grup. Kadang-kadang grupnya sudah dinamai Young Vote gitu, pokoknya macam-macam lah ya. Antusiasme mereka luar biasa. Dan terbukti kita termasuk partisipasi pemilih dalam pilkada lalu itu tertinggi di Sulawesi Utara. Ya, jadi itu walaupun secara keseluruhan ya, bukan hanya pemilih milenial, tapi ini saya berbicara secara keseluruhan, artinya kesadaran berdemokrasi yang ada di Sulawesi Utara sangat tinggi sekali. Jadi animo mereka untuk turut bersama-sama mensukseskan pemilihan kepala daerah lalu di 2020 lalu itu luar biasa tinggi. Dan itu terbukti memang ketika ya tadi saya bilang partisipasi pemilih ya, partisipasi pemilih itu tertinggi untuk Sulawesi Utara di seluruh provinsi yang ada. Kami sampai dapat penghargaan di tingkat nasional untuk partisipasi pemilih tertinggi di seluruh Indonesia. Wih, keren, mantap. Itu karena pemilih milenialnya dan ini juga hubungannya dengan media-media sosial seperti kali ini ya dengan Tribuners juga yang selalu mengangkat tema-tema pilkada lalu. Yang itu artinya mensosialisasikan ya kegiatan-kegiatan tahapan, sosialisasi bagaimana memilih yang baik di pilkada lalu itu juga membuat masyarakat semakin ingin berpartisipasi. Maka kita harus terima kasih kepada Tribuners nih. Wah, mantap. Yang lalu juga aktif sebagai mewartakan ya, memberitakan semua kegiatan-kegiatan kepemiluan, kegiatan-kegiatan pilkada lalu di 2020. Keren. Iya. Jadi yang terbesar juga keren ya Kak. Di seluruh Indonesia, Sulawesi Utara ini. Jadi bukan hanya pemilih milenial tapi seluruh masyarakat Sulawesi Utara ini luar biasa partisipasinya dalam menggunakan hak pilihnya lah. Oke, ini Kak. Sekarang kan seperti yang orang tahu ya Kak, kita lihat bahwa memang pandemi ini kan COVID-19. Nah, bagaimana sih Kak cara Kakak Lani itu menjaga kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19? Apalagi yang kemarin kan sempat PPKM itu pekerjaan, bagaimana nih Kak cara Kak Lani menjaga kesehatan? Apalagi Kak Lani kan hari weekend orang tahu tadi Kak Lani bilang nggak ada hari weekend. Kalau jaga kesehatan sekarang kuncinya makan, jadi tidak ada lagi istilah diet, tidak ada lagi istilah diet di kami. Jadi
pandemi kemarin itu luar biasa karena petugas-petugas kami di lapangan juga baik KPPS, PPK, PPS, bahkan kami di tingkat KPU Kabupaten Kota itu ada juga yang terkena COVID. Namun puji Tuhan, alhamdulillah kita tetap dijaga, tidak ada sampai yang kemudian sampai yang sangat fatal akibatnya. Di awal-awal juga masa pandemi lalu ketika tren pandemi COVID ini sedang tinggi-tingginya, kita dimulai dengan tahapan awal, tahapan coklit, itu juga kami sempat khawatir dengan petugas-petugas PPDP yang ada di lapangan yang ketika mendata dari rumah ke rumah itu. Namun karena dengan aturan panduan yang sudah sangat jelas, menggunakan protap, melakukan dengan protokol kesehatan, tetap gunakan masker, kemudian hand sanitizer di bawah, tidak berganti-ganti alat tulis, dan memang kami jaga betul-betul sampai pada saat penyelenggaraan pelaksanaan pilkada juga memang kami jaga benar-benar teman-teman semua, dan memang terbukti tidak ada yang memang berakibat fatal ya. Sampai hari ini juga kami memang sudah kepada teman-teman semua penyelenggara, kami juga ada aturan surat edaran dari KPU RI sesuai dengan kondisi daerah di masing-masing. Kalau kita sekarang ada 50% zona merah, zona hijau, jadi ada pembagian pembagian tugas untuk staf-staf yang kantor. Jadi tidak seluruhnya ketika masa pandemi kita berada di zona merah lalu ya. Jadi tidak seluruh staf karyawan harus masuk kantor. Jadi kita bagi hari ini mereka libur. Ya, jadi ada sistem pembagian kerja, work from home dan work from office. Dan satu lagi, kami tidak menyarankan kepada teman-teman, kepada penyelenggara untuk diet. Makan apa yang ada, kita konsumsi makanan-makanan vitamin, itu yang selalu kami, karena kami juga diberikan ada vitamin dikonsumsi oleh semua rekan-rekan penyelenggara sampai di tingkat KPU Kabupaten Kota. Kalau jaga kesehatan mungkin ya dikit-dikit di sini di kantor kebetulan ada meja pingpong. Jadi setiap Jumat pagi kami itu ada olahraga bersama. Ya, bisa ada yang main pingpong, ada juga yang main olahraga, mungkin ada yang sedang, bahkan juga teman-teman juga ada klub bulu tangkis sendiri. Jadi main ke kadang-kadang kalau ini ke mana? Ke kawasan. Iya, jadi adalah waktu kami semua tetap meluangkan waktu untuk olahraga. Iya benar, tetap makan vitamin, makan yang bergizi dan tidak ada yang diet. Karena biasanya pengalaman kemarin yang diet malah justru yang kebanyakan sakit. Iya benar. Jadi tidak ada yang kurang diet. Kekuatannya. Ya, karena kita butuh suplemen, butuh amunisi, butuh nutrisi. Tribuners. Iya benar. Nah Kak Lani tadi kan Kak Lani bilang kalau komisioner KPU tuh hari weekend ya Kak? Iya. Nah Kak, biasa kalau libur kemana dong Kak itu? Kalau libur sekarang banyak, kalau saya pribadi ini kan kalau libur ya di rumah. Di rumah. Banyak menghabis waktu nonton. Saya hobi nonton. Drakor Kak? Drakor enggak? Capek dengan drama-drama. Iya, drama-drama yang terlalu panjang. Habiskan kuota. Jadi di rumah nonton film, paling ada Netflix sekarang kan, ada Disney itu yang. Oh iya, Disney. Ya, itu paling habiskan nonton paling dengan anak dan keluarga itu saja, atau paling mungkin ya jalan-jalan sekitar kawasan. Makan, kuliner. Ya itu lah biasa. Kalau belanja bahkan sudah jarang ya. Apalagi sejak mall ditutup kemarin, kita bahkan sudah jarang bahkan ke mall. Mau nonton kayaknya nonton cuma sendiri nggak asik juga. Ya begitulah. Jadi makan juga nggak. Pokoknya sekarang makan. Diajak makan pergi, ayo. Nggak boleh diet. Oke nih kalian nih, nggak terasa orang di ujung dari orang wawancara ngobrol bersama Kak Lani. Mungkin Kak Lani untuk pesan-pesan terakhir nih untuk para Tribuners, bagi Tribuners yang sekolah atau kuliah nih Kak, mungkin Kak bisa kasih petua atau harapan atau pesan-pesan Kak. Oke, Kak Lani. Tribuners, semoga yang nonton ini
ada Bapak, Ibu, teman-teman, saudara, ini kebetulan juga sekaligus saya mensosialisasikan daftar pemilih berkelanjutan. Mungkin ada keluarga yang baru berusia 17 tahun dan belum terdaftar sebagai DPB, silakan laporkan kepada kami agar kami bisa masukkan sebagai daftar pemilih berkelanjutan yang sementara kami lakukan rekapitulasinya setiap bulan. Bukan hanya di Sulawesi Utara, di sini saja, Bapak Ibu sekalian bisa melapor nanti di masing-masing daerah yang ada. Karena semua KPU kabupaten kota punya desk masing-masing di kantor. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan karena 2024 sebentar ya, saya pikir tidak terlalu lama lagi. Jadi kami ingin mendata seluruh pemilih pemula yang ada di seluruh Sulawesi Utara agar dapat nanti menggunakan hak pilihnya di 2024. Sayang nanti kalau soalnya kemudian tidak terdaftar. Jadi mulai dari sekarang karena kami mendata juga mulai dari saat ini ya, sudah dari bulan April kami daftar melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kami harapkan semua Tribuners yang punya keluarga, adik-adik, teman yang sudah berusia 17 tahun atau juga yang belum 17 tahun dan sudah menikah atau juga mungkin yang TNI atau Polri yang barusan pensiun, laporkan diri pada kami. Silakan nanti bisa hubungi kami di semua kabupaten kota, punya desk di masing-masing tempat di masing-masing kantor KPU masing-masing. Oke, baik. Makasih Kak Lani. Terima kasih Mbak Injil sudah mengundang saya sebagai apa ya? Narasumber atau bukan narasumber sih, sebagai apa dong? Apa ya? Sebagai apa nih? Di Tribuners ya, yang ada. Untuk mengisi para Tribuners yang ada di rumah, bincang-bincang kita bersama dengan Kak Lani Ointo. Nah Kak Lani, makasih banyak ya Kak hari ini ya Kak Injil sudah boleh. Oke, terima kasih Mbak Injil. Kak Lani. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ini juga karena live ya. Iya, maaf juga ya Kak, maaf juga Tribuners kalau ada salah-salah kata. Oke, demikianlah Tribuners live saya, live talk saya pada hari ini. Nantikan live-live kami selanjutnya hanya di Tribun Manado. Dadah Tribuners.